Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains yang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Asramid Yasin, SPI MSI, dan teman-teman yang saya cintai. Langsung saja saya akan membacakan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana rumusan masalahnya yaitu apa sajakah upaya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya pengelolaan lingkungan hidup. Langsung saja ke poin pertama, yaitu politik hijau atau green politik. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Giddens dan Dizek dinamakan pilihan politik ketiga, lebih tepatnya demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Salah satu output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan hidup. Realitas yang demikian seharusnya menyadarkan partai-partai politik untuk menyuarakan pentingnya kesadaran akan politik lingkungan. Oleh karena itulah, partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. B. Ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Ekonomi hijau menurut UNEP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mengakui nilai dari investasi pada sumber daya alam. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. 4. Mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi. 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. 6. Mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. 7. Bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. Sedangkan menurut Surna dan kawan-kawan 2011 terdapat 10 prinsip ekonomi hijau sebagai berikut. 1. Mengutamakan nilai guna, intrinsik dan kualitas. 2. Mengikuti aliran alam. 3. Sampah adalah makanan atau keluaran suatu proses menjadi asupan untuk proses yang lain. 4. Rapi dan keragaman fungsi. 5. Skala tepat guna atau skala keterkaitan. 6. Keanekaragaman. 7. Kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri. 8. Partisipasi dan demokrasi langsung. 9. Kreativitas dalam lingkungan buatan, lanskap dan perancangan spesial. Selanjutnya, kota hijau. 1. Pengertian kota hijau. Kota hijau adalah suatu pendekatan penggunaan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Kota hijau mempunyai kesamaan dan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota hijau juga mempunyai pandangan jauh ke depan bahwa pembangunan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan atau masa depan kota. Kota yang berkelanjutan adalah yang bertumpu pada komunitas yang adil, sehat dan produktif didukung oleh lingkungan yang kondusif. Pada tataran praktisnya, konsep kota hijau diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota hijau, yakni mengintegrasikan komponen alam dan buatan, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota,
minimalisasi dan pendaur ulangan limbah, mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. 2. Komponen atau dimensi kota hijau. Dalam penjabarannya, kota hijau dapat dirinci menjadi komponen-komponen yang membentuk lingkungan fisik kota. Sebagaimana diagram berikut ini, terdapat paling tidak 8 komponen pembentuk kota hijau, yaitu tanah tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, udara dan sinar matahari. 3. Indikator kota hijau. Indikator didefinisikan sebagai representasi dari suatu realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami suatu realitas sebagai alat bantu dan alat ukur. Maka indikator harus selektif dan merupakan faktor-faktor penting yang membentuk realitas. Indikator-indikator yang berkelanjutan adalah unit-unit informasi yang secara bersama dapat menggambarkan keberadaan suatu kota. Berlanjutan atau tidak, indikator kota keberlanjutan memberikan umpan balik tentang kesejahteraan masyarakat kota secara menyeluruh, seperti kalau temperatur badan yang tekanan darah menginformasikan kesehatan seseorang. Berikutnya, bangunan hijau atau green building. 1. Pengertian bangunan hijau adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurai pembangunan sumber daya alam, menjaga mulut dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Bangunan hijau mengacu pada struktur dan menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya, dan efisien di seluruh siklus hidup bangunan, dari penentuan tempat tapak sampai desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, pembongkaran, dan praktik ini memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik keprihatinan ekonomi, daya tahan utilitas, dan kenyamanan. Green building adalah konsep untuk bangunan berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistem perencanaan dan perencanaan, renovasi dan pengoperasian yang menganut prinsip hemat energi serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. 2. Tujuan bangunan hijau. Meskipun teknologi baru terus dikembangkan untuk melengkapi praktek saat dalam menciptakan struktur hijau, tujuan umum adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara: 1. Efisien menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya. Dirancang dengan biaya lebih sedikit untuk mengoperasikan dan memiliki kinerja energi yang sangat baik. 2. Melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan. 4. Bangunan alami yang lebih kecil dan cenderung untuk fokus pada penggunaan bahan-bahan alam yang tersedia secara lokal. 5. Bangunan hijau tidak secara khusus menangani masalah perkuatan rumah yang ada. 6. Mengurangi dampak lingkungan. Praktek green building bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. 3. Aspek penilaian bangunan hijau. Ada 6 aspek yang menjadi pedoman dalam evaluasi penilaian green building oleh tim GBCI Green Building Council Indonesia yang terdiri dari tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan ruang, manajemen lingkungan bangunan. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan agar dapat disebut sebagai bangunan hijau, yaitu konservasi energi, penyesuaian dengan iklim, meminimalkan pemakaian sumber daya, memperhatikan pemakai, memperhatikan lahan,
dan holistik. Bagian E, industri hijau atau green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada tujuan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan. Tujuan utama adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga dihasilkan suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. 1. Konsep industri hijau. Konsep industri hijau berkaitan erat dengan proses produksi bersih atau cleaner production, di mana saling melengkapi satu sama lain. 2. Strategi implementasi industri hijau, di mana optimalisasi penggunaan sumber daya, minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, proses dematerialisasi, dan menghapuskan ketergantungan pada sumber energi fosil. 2. Produksi bersih atau cleaner production. Produksi bersih adalah suatu program strategis yang bersifat proaktif yang diterapkan secara terus-menerus pada proses proaktif yang diterapkan untuk melaraskan kegiatan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan. Bagian F, teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Green technology merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Berikut adalah beberapa teknik untuk penerapan sustainabilitas, yakni 1. Produk daur ulang, 2. Inovasi teknologi baru, 3. Energi terbarukan, 4. Pembangunan yang ramah lingkungan, 5. Kimia hijau, dan terakhir teknologi nano hijau. Berikutnya organisasi hijau atau green organization, di mana organisasi hijau telah diklasifikasi sebagai berikut. 1. Global, regional, organisasi pemerintah Indonesia, dan organisasi non-pemerintah Indonesia. H. Perilaku hijau atau green behavior. 1. Pengertian green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. 2. Prinsip green behavior. 3 prinsip kunci dalam pengembangan green behavior adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan, serta penggunaan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. 3. Penanaman nilai dalam green behavior. Penanaman akan nilai dianggap sangat berperan dalam mengembangkan green behavior di sekolah karena nilai kerap dianggap wujud efektif yang berada dalam diri seorang. Sistem ini sangat dominan menentukan perilaku dan kepribadian seseorang, sangat berpengaruh karena merupakan pegangan emosional seseorang. Jadi, pada dasarnya green behavior merupakan konsep yang mewakili segala sesuatu yang bernilai ramah lingkungan baik secara pola pikir ataupun gaya hidup seseorang. 4. Membangun perilaku hijau, di mana perilaku hijau di lingkungan rumah dan perilaku hijau di lingkungan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.